Apakah yang dimaksud apeleon? Mungkin maksudmu apel pagi? Itu adalah istilah yang sering digunakan di Indonesia untuk menyebut apel yang dimakan saat sarapan. Apakah itu Apeleon, yang ingin kamu ketahui? apeleon. Maaf, saya tidak dapat menemukan informasi tentang apel leon. Apakah kamu bisa mengeja atau menjelaskannya dengan cara lain? Yang posisi bumi terletak jauh di matahari itu loh. Oh, mungkin maksudmu aphelion? Itu adalah titik dalam orbit planet atau benda langit lainnya di mana ia paling jauh dari matahari. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang aphelion? Iya, Aphelion adalah istilah astronomi yang merujuk pada titik terjauh suatu planet dari matahari dalam orbitnya. Nah, kalau bumi, aphelionnya terjadi sekitar awal Juli setiap tahunnya. Mau tahu lebih detail tentang aphelion bumi? iya. Boleh. Aphelion bumi terjadi sekitar awal Juli setiap tahunnya. Pada saat itu, bumi berada pada jarak terjauhnya dari matahari, yaitu sekitar 152,1 juta kilometer. Mau tahu lebih banyak tentang dampaknya bagi bumi? Iya. Tentu saja, aphelion punya beberapa dampak menarik bagi bumi. Salah satunya, kecepatan orbit bumi melambat saat mencapai aphelion. Hal ini menyebabkan musim panas di belahan bumi utara menjadi lebih lama dibandingkan musim panas di belahan bumi selatan. Mau tahu lebih detail tentang dampaknya bagi bumi? Iya. Selain itu, aphelion juga memengaruhi iklim bumi. Saat bumi berada di aphelion, radiasi matahari yang diterimanya sedikit lebih rendah. Hal ini menyebabkan suhu rata-rata global sedikit lebih rendah dibandingkan saat bumi berada di perihelion, titik terdekatnya dengan matahari. Mau tahu lebih banyak tentang dampaknya bagi bumi? Berarti bumi dingin saat ini itu keseluruhan ya, bukan hanya di Indonesia ya. Tidak juga. Suhu dingin yang terjadi di Indonesia saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah musim kemarau. Saat musim kemarau, tutupan awan berkurang, sehingga panas bumi lebih mudah dilepaskan ke atmosfer pada malam hari. Selain itu, ada juga pengaruh dari Australia yang sedang mengalami musim dingin dan angin bertiup dari sana ke Indonesia. Kalau apeleon, Mungkin maksudmu, aphelion, itu adalah titik dalam orbit planet atau benda langit lainnya di mana ia paling jauh dari matahari. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang aphelion? apeleon itu dampaknya ke seluruh belahan bumi atau sebagian. Aphelion adalah fenomena global yang memengaruhi seluruh bumi, tetapi dampaknya tidak seragam di setiap wilayah. Beberapa daerah mungkin mengalami perubahan suhu yang lebih signifikan daripada yang lain. Berarti kalau waktunya Avilion ya, itu suhu bumi turun, begitu. Ya, betul sekali. Saat bumi berada di aphelion, suhu rata-rata global cenderung sedikit lebih rendah. Hal ini karena bumi menerima radiasi matahari yang lebih sedikit dibandingkan saat berada di perihelion. Perihelion itu kapan terjadinya? Perihelion terjadi sekitar awal Januari setiap tahunnya. Pada saat itu, bumi berada pada jarak terdekatnya dengan matahari, yaitu sekitar 147,1 juta kilometer. Mau tahu lebih detail tentang perihelion bumi? Itu bulan Januari sampai kapan? Bulan Januari berlangsung dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari setiap tahunnya. Mau tahu lebih banyak tentang bulan Januari? Sampai kapan? Sampai berapa bulan? Perihelion terjadi sekali dalam setahun, yaitu sekitar awal Januari. Jadi, bumi berada di titik perihelion hanya dalam waktu singkat, tidak sampai berbulan-bulan. Mau tahu lebih detail tentang durasi perihelion? Kalau Avilion, Aphelion terjadi sekitar awal Juli setiap tahunnya. Mau tahu lebih detail tentang aphelion bumi? berarti cuma sebentar, begitu ya?
Ya, betul sekali. Perihelion dan aphelion adalah titik-titik ekstrim dalam orbit bumi, jadi bumi hanya berada di posisi tersebut dalam waktu singkat. Berapa hari? Perihelion dan aphelion terjadi dalam waktu singkat, hanya beberapa hari saja. Mau tahu lebih detail tentang durasi perihelion dan aphelion? Iya. Perihelion dan aphelion terjadi dalam waktu singkat, hanya beberapa hari saja. Mau tahu lebih detail tentang durasi perihelion dan aphelion? Berapa hari detailnya? Perihelion dan aphelion terjadi dalam waktu singkat, hanya beberapa hari saja. Mau tahu lebih detail tentang durasi perihelion dan 1 minggu? perihelion dan aphelion terjadi dalam waktu singkat, hanya beberapa hari saja. Mau Dua tahu hari, lebih detail 2 tentang hari durasi atau 3 hari, tolong disebutkan. Atau 7 hari, atau berapa hari? Atau tidak ada data? Berarti musim dingin di Indonesia bukan dipengaruhi dari aphelion ya. Berarti musim dingin di Indonesia tidak terpengaruhi oleh aphelion ya. Betul sekali, aphelion adalah fenomena saat bumi berada di titik terjauh dari matahari dalam orbitnya. Tapi, ini tidak secara langsung menyebabkan musim dingin di Indonesia. Musim di Indonesia lebih dipengaruhi oleh angin muson. Mau tahu lebih banyak tentang bagaimana angin muson mempengaruhi cuaca kita? Berapa hari proses aphelion itu? 1 hari atau 2 hari atau 3 hari? Aphelion itu bukan proses yang berlangsung beberapa hari. Ini adalah momen khusus dalam orbit bumi saat bumi berada di titik terjauhnya dari matahari. Nah, momen ini terjadi setiap tahun sekali, biasanya di awal Juli. Tahun ini, puncaknya terjadi pada tanggal 4 Juli. Mau aku bantu carikan informasi lebih detail tentang aphelion? Berarti 1 hari berarti ya. Yap, betul sekali. Aphelion itu sebenarnya momen singkat saat bumi berada di titik terjauh dari matahari dalam orbitnya. Jadi, bukan fenomena yang berlangsung berhari-hari. Mau lanjut bahas fenomena langit lainnya? Berarti aphelion dan apa satunya tadi? Aphelion dan perihelion adalah dua sisi dari fenomena yang sama, yaitu perubahan jarak bumi dari matahari sepanjang tahun. Bumi mengorbit matahari dalam bentuk elips, bukan lingkaran sempurna. Akibatnya, ada saatnya bumi berada paling dekat dengan matahari, perihelion, dan ada saatnya paling jauh, aphelion. Mau tahu lebih detail tentang perbedaan keduanya? Berarti aphelion dan perihelion tidak mempengaruhi suhu di bumi ya. Walaupun bumi mengalami perubahan jarak dari matahari, perubahan ini tidak terlalu signifikan mempengaruhi suhu di bumi. Perubahan suhu lebih dipengaruhi oleh kemiringan sumbu bumi dan bagaimana sinar matahari mengenai permukaan bumi. Mau aku jelaskan lebih detail tentang bagaimana kemiringan sumbu bumi mempengaruhi musim? Berarti yang paling pengaruh itu angin muson. Itu kalau bulan Juli itu angin muson apa namanya? Muson timur atau muson barat? Betul sekali, angin muson memang punya pengaruh besar terhadap iklim di Indonesia. Nah, di bulan Juli, Indonesia dipengaruhi oleh angin muson timur. Angin ini bertiup dari Australia, yang saat itu sedang mengalami musim dingin. Makanya, angin muson timur membawa udara kering dan menyebabkan musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia.
Mau tahu lebih detail tentang bagaimana angin muson timur terbentuk? Kalau angin muson barat dari mana? Angin muson barat bertiup dari benua Asia menuju Australia. Angin ini membawa banyak uap air dari Samudra Hindia sehingga menyebabkan musim hujan di Indonesia. Mau tahu lebih banyak tentang dampaknya bagi Indonesia? Berarti arahnya tetap dari Australia. Betul, angin muson timur Angin muson barat dan muson timur itu berarti arahnya semua dari Australia. tidak juga. Angin muson barat dan timur sebenarnya berlawanan arah. Angin muson barat berasal dari benua Asia dan membawa banyak uap air, sehingga menyebabkan musim hujan di Indonesia. Sedangkan angin muson timur berasal dari Australia dan membawa udara kering, sehingga menyebabkan musim kemarau. Mau aku bantu cari peta arah angin muson biar lebih jelas? Oke, oke. Berarti penyebab suhu dingin saat ini di bulan Juli ini berarti angin muson ya. Betul sekali, suhu dingin yang kita rasakan di bulan Juli ini memang disebabkan oleh angin muson timur. Angin ini bertiup dari Australia yang saat itu sedang mengalami musim dingin. Mau tahu lebih detail tentang bagaimana angin muson timur mempengaruhi suhu di berbagai wilayah Indonesia? Tapi kenapa kok di tahun 2025 ini sampai bulan Juli ini kok masih hujan ya? Itu karena ada beberapa faktor yang membuat cuaca di Indonesia jadi lebih unik. Salah satunya adalah suhu permukaan laut di sekitar Indonesia yang masih hangat. Suhu hangat ini bisa menambah penguapan dan pembentukan awan hujan. Selain itu, ada juga faktor-faktor lain seperti pola angin regional dan global yang bisa mempengaruhi curah hujan di suatu wilayah. Mau aku bantu cari tahu lebih detail tentang faktor-faktor ini? Oke, oke. Terima kasih informasinya. Selamat siang. Sama-sama, selamat siang juga. Semoga harimu menyenangkan.